Ini nasi yang pulen dimakan sama dagingnya pastinya yang lembut ya, terus juga manis, makin gurih dan lengkap pakai serundeng. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin nasi krau ya. Ini kita akan bikin versi yang simple, versi rumahan. Nasi krau ini biasanya lauknya macam-macam ya, biasa olahan dari daging sapi, mulai olahan yang basah ataupun yang kering dengan serundeng dan juga sambal. Yang akan kita bikin hari ini ada nasi ya, lalu ada daging suwir dan juga serundengnya dua macam. Biar makin spesial, aku akan menggunakan bango kecap manis. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang pertama ini untuk daging suwir atau empal suwirnya ya, kita akan perlu daging pastinya. Kalian bisa pakai bagian apapun ya. Di sini aku pakai bagian sengkel, dia ada urat-uratnya. Atau kalau kalian nggak suka urat bisa pakai daging bagian lain. Untuk bumbu halusnya di sini ada bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, kunyit, jahe, lengkuas. Lalu untuk bahan aromatiknya di sini ada daun salam dan juga serai. Lalu kita akan perlu juga kaldu sapi bubuk, asam jawa, santan, dan pastinya nggak boleh ketinggalan bango kecap manis. Untuk serundengnya bahan dasarnya ini kelapa parut ya. Lalu untuk bumbu dasarnya ada bawang putih, bawang merah, kunyit, dan juga daun jeruk. Serta ini opsional ya, aku akan bikin yang warna merah, jadi aku akan tambahin cabai. Cabenya ini udah direbus, nanti tinggal kita blender, dicampurin ke serundeng kuning jadinya warna merah. Untuk pelengkapnya kita akan perlu nasi yang pulen ya, lalu juga ada sambal terasi, aku pernah share resepnya. Oke, yang pertama ini untuk dagingnya, biar mempercepat proses memasak boleh direbus dulu ataupun ini aku akan presto ya. Kalau pakai presto elektrik kayak gini biasanya tuh 60 menit ya baru empuk, tapi kalau kalian pakai presto di atas kompor yang biasa itu bisa lebih cepat sekitar 45 menit. Sambil nunggu dagingnya dipreso, ini kita akan persiapkan serundengnya dulu dan juga bumbu halus untuk masak dagingnya. Ini kita akan blender ya, bawang putih, bawang merah, kunyit. Aku akan blendernya ini pakai minyak ya. Kalau misalnya tengah-tengah seret, boleh tambahin minyak, kalau nggak tambahin air supaya lebih licin. Kalau udah halus, ini kita akan masak bumbu kuningnya ya, sampai minyaknya keluar. Nah, kalau udah wangi keluar minyak kayak gini, ini kita akan masukin daun jeruk, lalu kelapa parut, gula merah, garam, dan juga kaldu jamur kalau suka, atau penyedap ya. Ini tinggal kita masak aja, terus di apinya ini api kecil, supaya nggak gosong, tapi kering ya. Tuh, ini kan masih basah banget nih. Ini kita akan masak sampai kering. Nah, sambil nunggu, ini aku masih pakai blender yang bumbu kuning tadi. Nggak apa-apa, nggak usah cuci, kita akan blender cabai ya. Tambahin air, tapi airnya jangan banyak-banyak, sedikit aja. Ini kita akan blender halus juga. Oke, balik lagi ke serundeng. Nah, ini udah dimasak kurang lebih 10 menit. Dia udah lepas-lepas ya, udah kayak kering gitu. Tapi nggak gosong karena kita masaknya di api kecil. Ini serundengnya udah siap ya. Kalau udah kayak gini kalian bisa cicipin, misalnya rasanya ada yang kurang. Atau bisa juga kita bikin setengah jadi nanti serundengnya warna merah ya. Tahap ini opsional. Ini yang untuk kuningnya kita sisihkan dulu. Lalu sisanya ini kita akan masak dengan cabai yang tadi udah kita blender. Terus kita tinggal masak lagi sampai kering. Tuh ya, jadinya dua warna gini, cantik. Cuman kalau kalian mau cuman salah satu atau misalnya mau yang merahnya doang, berarti si cabenya tadi di blender bareng bumbu kuningnya lalu dimasak sama seperti tadi. Dan buat kalian yang belum tahu nasi krau atau belum pernah makan, ini tuh makanan khas dari Gresik, Jawa Timur. Yang jadi ciri khasnya biasanya tuh nasinya tuh putel ya, pulen, lalu dialasi dengan daun pisang, lalu disajikan dengan lauk pauk olahan daging sapi ya, mulai dari jeroan ataupun si daging suwirnya gitu. Terus ada yang digoreng, ada juga yang basah. Nah, cita rasanya itu memang dia manis. Nah, sebagai pelengkapnya pastinya ada serundeng juga dan juga sambal petis ya, atau enggak kadang sambal terasi. Oke, sekarang ini kita akan olah dagingnya. Nah, ini dagingnya udah dipreso kayak gini, jadi jangan yang sampai hancur halus banget ya, nanti akan terlalu hancur. Untuk bumbu halus dagingnya, ini lengkuasnya kita iris dulu ya, jahenya juga, lalu kemirinya juga ini kita geprek. Nah, kalau udah ini lengkuas, jahe, kemiri kita akan blender bareng sama bawang putih, bawang merah, kunyit, dan juga ketumbar. Ini aku akan blender pakai minyak
sama air ya. Kita akan blender sampai benar-benar halus. Oke, sekarang bumbu halusnya kita akan tumis. Kalau udah, siapkan serai. Ini digeprek lalu belah dua. Terus kita akan masak bareng dengan bumbu halusnya bersama dengan daun salam. Nih kita tumis lagi sampai wangi. Terus masukkan air kaldu sapi yang bekas tadi ngepresso daging atau bisa juga pakai air kalau nggak ada. Terus juga daging yang udah disuir-suir ini kita masukin. Lalu ini aku mau tambahin santan juga ya. Asam jawa, lalu bumbu-bumbunya ada garam, merica, kaldu jamur, tambahin juga kaldu sapi dan juga ini gula pasir. Kalau kalian mau pakai gula merah juga boleh. Oh ya, untuk garam kaldu itu jangan kebanyakan juga karena air kaldunya kan tadi kita udah asin ya, nanti takutnya terlalu asin rasanya. Jadi dikit-dikit aja. Dan ini nih yang nggak boleh banget ketinggalan, bango kecap manis. Di sini aku pakai bango kecap manis 275 ml ya, yang merupakan kunci kelezatan kuliner khas Indonesia, favorit keluarga sejak dulu. Bango kecap manis ini terbuat dari bahan alami berkualitas ya, hanya 4 bahan yaitu kedelai hitam malika, gula kelapa, garam dan juga air untuk melezatkan makanan khas Indonesia. Nah, kalau sudah untuk dagingnya ini kita tinggal masak lagi kurang lebih sekitar 15 menitan. Supaya benar-benar dagingnya lebih lembut dan juga rasanya menyatu meresap ya. Oke, ini udah dimasak 15 sampai 20 menitan, dagingnya udah lebih lembut, udah meresap dan aku tuh suka dagingnya masih berkuah kayak gini ya, lebih lembut karena serundengnya udah kering. Tapi ada juga orang yang jualan nasi krau itu si empalnya kering. Kalian tinggal masak lagi atau misalnya mau digoreng itu bebas. Jadi kalau tadi tengah-tengah airnya udah terlalu susut, tinggal ditambahin air aja. Ini nasi yang pulen dimakan sama dagingnya pastinya yang lembut ya, terus juga manis, makin gurih dan lengkap pakai serundeng ya. Terus buat kalian yang suka pedas juga dimakan sama sambal, ini pastinya nikmat banget. Terus kalau kalian mau tambahin telur ya, tahu, tempe dan lain-lain pastinya cocok banget. Oke, kalau gitu thank you for watching. Yuk lanjutkan misi Bango untuk kenali rasanya Indonesia dan ikut melestarikan kuliner Indonesia melalui memasak salah satu dari 90 makanan yang ada di Festival Jajanan Bango agar dapat lebih dikenali. Resep ini juga bisa kalian cek di websitenya Bango. Selengkapnya cek Instagram @bango_warisan_kuliner. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.